Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Mutia Aksan, NIM 126208213 nomor absen 27 dari jurusan Tadis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelas 2B. Di sini saya akan membahas sebuah refleksi perkuliahan selama 1 semester untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam refleksi ini, saya akan menarasikan bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang telah saya pelajari. Kemudian saya akan menganalisis kondisi terkini tentang perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak ideal dengan apa yang ada pada tataran konsepnya. Dan saya akan menganalisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan saya akan memberikan sumbangsi atau tawaran solutif pemikiran saya sendiri. Baik, selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya lebih bisa mengenali diri saya sendiri, karena kita diajarkan untuk berontologi mengenai hakikat dari penciptaan manusia, yang mana manusia sebagai hamba Allah yang baik dan khalifah di muka bumi ini, dan juga sebagai mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Melalui mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini mampu memotivasi saya untuk menjadi seorang guru, karena di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini kita diajarkan bagaimana cara menjadi pendidik yang baik melalui pemahaman tentang pendidik dan peserta didik jika dilihat dari kacamata Filsafat Pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki artian yang berbeda dengan pendidik pada umumnya. Pendidik dalam pendidikan Islam mempunyai tujuan yang berbeda. Pendidik dalam pendidikan Islam hanya mengajar karena mengharapkan keridhaan Allah semesta. Mereka mengajak peserta didiknya untuk menjadi insan yang kamil. Kemudian dalam perkuliahan mata kuliah ini terdapat juga pemahaman tentang kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam, di mana dalam kurikulum pendidikan Islam kita diajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk merumuskan sebuah kurikulum. Kurikulum tidak dibuat langsung begitu saja, melainkan harus melalui pendekatan, pengenalan, pemahaman, serta analisis kepada peserta didiknya yang bertujuan agar kurikulum yang akan kita gunakan dapat diterima dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, juga sebagai usaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang ideal. Lalu apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam? Menurut beberapa pakar filsafat memiliki beberapa arti, antara lainnya yang pertama Harun Nasution. Beliau mengartikan filsafat pendidikan Islam ini berasal dari bahasa Arab yang yaitu falsafah dengan timbangan falalah, dan fi'al. Jika demikian, maka kata benda dari falsafah adalah falsafah dan filsaf. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut disebut dengan filsafat. Sedangkan menurut pakar Laus Al-Katsov, filsafat pada dasarnya adalah dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophos. Philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan, ilmu atau hikmah. Secara bahasa, filsafat dapat diartikan dengan keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kebijaksanaan, kebijakan, atau keinginan untuk menjadi bijak. Lalu, apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam sendiri? Filsafat pendidikan Islam memiliki arti yang ditinjau dari pengertian filsafat dan pendidikan Islam. Filsafat berasal dari kata dari Yunani yang terdiri dari kata philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan, yang jika digabungkan memiliki arti cinta kebijaksanaan. Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat pendidikan Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu ilmu pendidikan di mana sumber nilai-nilai yang digunakan itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa sebenarnya pendidikan Islam itu sendiri? Dalam bahasa Indonesia, pendidikan memiliki arti dengan perbuatan, hal, cara, dan sebagainya yang berguna untuk mendidik.
Arti pendidikan tersebut terkesan mengandung arti pengajaran atau memberi pengetahuan atau pelajaran. Sedangkan jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu education, yang memiliki sama artinya jika dalam konteks Islam, ada 3 kata yang menunjukkan arti pendidikan secara bahasa, di antaranya tarbiyah. Tarbiyah ini berakar dari 3 kata, yaitu yang pertama berasal dari kata roba yarobu yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua berasal dari kata robiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir berasal dari kata roba yarobu yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Jadi kata tarbiyah yang berarti pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kata taklim. Secara luwoi, taklim berasal dari kata fil sulatsi mazid biharfin wahid, yakni alama yu'alimu alama. Alama ini memiliki arti mengajar. Dan yang ketiga yaitu ta'dib. Ta'dib ini berasal dari kata sulatsi mazid biharfi wahid, yaitu adaba yuhadibu. Jadi kata adaba artinya memberi adab atau mengajarkan sopan santun. Jadi dari penjelasan di atas dapat 3 poin penting mengenai maksud pendidikan Islam sendiri, yaitu yang pertama, usaha mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara seimbang. Yang kedua, mendasarkan setiap usaha tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, terbentuknya kepribadian peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada beberapa ruang lingkup yang mencakup dalam filsafat pendidikan Islam, antara lainnya yang pertama kosmologi, yang merupakan pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, manusia sebagai ciptaan Tuhan, dan perkembangan hidup manusia. Yang kedua yaitu ontologi. Ontologi ini merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya, yang meliputi Tuhan yang merupakan sumber dari segala sumber pengetahuan, manusia, dan alam semesta yang merupakan laboratorium raksasa untuk mengetahui kebenaran yang ada di alam semesta. Yang ketiga tentang epistemologi. Epistemologi ini merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, dan apakah dari perasaan ilustrasi dari Tuhan. Yang keempat yaitu aksiologi. Aksiologi ini merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya mencakup nilai moral, etika, estetika, nilai-nilai religius, dan nilai sebagainya. Suatu pengetahuan yang ada di alam semesta ini pada memiliki tujuan dan dasar yang mendasar dibentuknya atau untuk menjadi bahan ajar agar manusia mengetahui kebenaran yang ada di alam semesta ini. Sama halnya dengan pendidikan Islam memiliki tujuan dan dasar yang berdasarkan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga didukung sumber lainnya, yakni ijma syar'i dan ijma ulama yang ada pada sepanjang masa. Pada dasarnya pendidikan Islam berpangkal pada ajaran ilahiyah, maka tentu harus bersumber dari kebenaran dan kebesaran ilahi. Untuk tujuan pendidikan Islam ini bertujuan agar manusia bisa memperbaiki dan mempertinggi akhlak karimahnya. Serta tujuan pendidikan Islam dapat dilihat dari dari berbagai perspektif. Filsafat pendidikan Islam yaitu mempunyai 2 tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan Islam yaitu untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil yang bertujuan untuk menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa dan menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi ini. Sedangkan tujuan khususnya dari pendidikan Islam ini merupakan penjabaran dari tujuan umum itu sendiri yang meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Lalu bagaimana kondisi perkembangan pendidikan Islam saat ini jika kita melihat dari tatanan konsepnya dan analisislah penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, dan berikan sumbangsih atau tawaran solutif pemikiran saya. Menurut saya perkembangan pendidikan Islam saat ini mulai maju karena
Di negara Indonesia sendiri yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam ini, sekolah umum sudah memasukkan pelajaran agama sebagai pelajaran wajib yang harus diikuti para peserta didiknya, di mana secara tidak langsung sekolah juga mewadai peserta didiknya dan berbagai hal, misalnya dalam beribadah ataupun dalam menampung bakatnya dalam bidang agama. Bahkan dalam ilmu sains sendiri, semua etika-etika yang ada di dalam sains untuk menguji semua yang ada di alam semesta ini berlandaskan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Misalnya, kita tidak boleh menyakiti atau menyiksa binatang atau sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena dalam pendidikan Islam ini kita diajarkan saling menyayangi, melindungi, dan merawat apa yang telah diberikan oleh Tuhan secara gratis. Jadi menurut saya, konsep dan dasar dari pendidikan Islam saat ini semakin maju karena pengimplementasinya sudah bersumber dari nilai-nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Serta bangsa Indonesia sendiri memiliki ideologi Pancasila yang pada sila pertamanya memiliki nilai ketuhanan. Di sini sudah menunjukkan bahwa Tuhan merupakan sumber dari segala sumber pengetahuan, dan sebenarnya masih banyak lagi perkembangan pendidikan Islam saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan Islam masih sangat jauh jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dibarengi oleh kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh bangsa Barat. Pengetahuan teknologi akan maju jika difasilitasi oleh sebuah teknologi yang sangat maju. Bahkan manusia bisa beranggapan bahwa teknologi yang bisa membantu permasalahan hidup mereka. Jadi Tuhan tidak dianggap saat ini, dan mereka menganggap bahwa sesuatu akan bisa diselesaikan jika mereka bisa merasakan secara langsung. Dan bangsa Arab meyakini bahwa sesuatu itu dapat dipercaya jika dibuktikan sebuah tindakan yang fakta dan dapat dirasakan oleh panca indera mereka. Mereka juga meyakini bahwa agama bisa merusak tali persaudaraan ini. Jadi dari sini mengapa banyak sekali teknologi pengetahuan bahkan di Indonesia sendiri, mulai dari ekonomi, sumber daya alam terbesar yang dimilikinya sudah dikuasai oleh bangsa Arab. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kualitas sumber daya alam manusia yang sangat maju, dan pendidikan mereka ibaratnya hanya memfokuskan pada satu materi saja, tidak seperti pendidikan Islam yang dimana pendidikan Islam ini secara tidak langsung pengimplementasiannya diambil dari kehidupan sehari-hari. Maka dari situ muncullah beberapa ilmu yang harus dikuasai oleh peserta didiknya. Lalu bagaimana solusi saya tentang masalah ini? Yang paling utama yang harus diperbaiki yaitu tentang kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini harus diberikan literasi yang luas dan dibukakanlah pemikiran-pemikiran luas tentang pendidikan Islam dan mempertebal keimanan mereka agar mereka bisa mengevaluasi atau memilah-milih mana yang hak dan yang batil yang sesuai dengan ajaran kita. Dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, kita juga semakin dibuka pemikiran kita yang luas tentang bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, bukan hanya melihat dari luarnya saja, tetapi melihat bagaimana segala sesuatu itu bisa terjadi. Selain itu, saya menyarankan dengan adanya masalah tersebut, kita diharuskan selalu berusaha diri untuk memperbaiki yang lebih baik, karena kita merupakan generasi muda sekaligus calon pendidik, kita harus berusaha agar bisa bermanfaat bagi orang lain, sekaligus kita bisa saling sharing tentang ilmu agama, apalagi kalau kita bisa menggabungkan dengan ilmu lainnya serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itulah beberapa solusi dan poin-poin penting yang telah saya narasikan selama saya mengikuti mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini.
dan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Jika ada kurang maupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.